Baik rekan-rekan semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita hingga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari bahaya terutama dari COVID-19. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita di zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yakni agama Islam. Tiga kalinya rekan dan rekanita kami dari pimpinan anak cabang Wuhan khususnya dari organisasi dan departemen organisasi ingin berbincang secara langsung kepada teman-teman semua bagaimana perjalanan teman-teman semua mulai dari awal pandemi COVID-19 ini hingga sekarang dan nanti menuju era yang baru yaitu era new normal. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar acara ini bisa bermanfaat ke depannya dan bisa lancar, tidak ada halangan satu arah melintang pun, baik dari kuota internet, baik dari signal maupun dan lain-lain. Berdoa menurut Al-Fatihah. Baik, rekan dari kita, terima kasih untuk doa yang kita panjatkan. Semoga doa yang kita panjatkan membawa keberkahan ke depannya kepada kita dan harapannya acara ini menjadi acara yang terakhir, yaitu acara virtual yang terakhir. Kedepannya kita bisa berkumpul lagi, berjumpa lagi dalam anjang sana normal kedepannya, baik di ranting atau rapim di pimpinan anak cabang. Yang jelas harapan kami kita bisa berkumpul lagi seperti sebelum ada pandemi. Dan rekan dan kita semua, harapan kami tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, baik dimanapun, boleh keluar rumah ketika ada keperluan yang memang benar-benar darurat atau urgent. Mungkin dari saya pembukaan cukup sekian. Untuk yang pertama akan ada tegur sapa atau sambutan atau ucapan rasa kangen dari Ketua Pimpinan Anak Cabang baik IPNU maupun IPPNU Kecamatan Wuhan kepada rekan Randy dan rekan Nita Luki. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan dan rekanita bisa dengar suara saya? Lanjut. Jelas ya suaranya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabillahi nasta'in wa ala muridin watin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kiram, kepada Bapak para ulama yang saya takdimi,
kepada pimpinan komisariat dan juga pimpinan ranting, khususnya untuk ketua sekecamatan Wuluhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan secara online ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kedepannya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ketiga kalinya di sini saya akan menceritakan ya, bercerita terkait dengan bagaimana sih awal prosesnya terkait bisa saya gabung di IPNO. Nanti juga akan disambung oleh Ketua IPPNU rekan Italuki. Pada awal mulanya saya ikut IPNO, gabung IPNO ini pada sekitar tahun 2011 ya. Tahun 2011 dulu saya berproses juga dari ranting. Pada waktu itu awalnya hanya ikut-ikut saja. Nah, ini kebanyakan kita yang dulunya juga pasti sama seperti itu. Kita ikut IPNO dulu rata-rata karena ajakan rata-rata ketika kita ikut IPNO dulu dan mengizinkan orang masuk kita ikut IPNO karena teman kita mengajak kita. Itu dulu ketika saya awal gabung di IPNO. Dulu kebetulan ketika yang mengajak saya itu ada rekan Aris Darmawan ya, yang dulu juga mantan ketua PAC IPNO Wuluhan dan juga mantan ketua PC IPNO Jember. Dulu juga rekan Aris sama, berasal dari ranting. Nah, ini saya sampaikan kepada teman-teman dari ranting, baik dari komisariat, bahwasannya ketika kita ikut IPNO dan IPPNU ini harus dari dasar dulu ya. Ini harus mulai dari ranting atau mulai dari komisariat. Itu karena proses yang paling penting di situ. Kenapa kok proses yang paling penting? Nah, ini saya kasih contoh sedikit ya. Ketika dulu saya nggak ikut IPNO, kemudian saya tampil di masyarakat, otomatis masyarakat menganggap saya, kamu siapa? Nah, seperti itu. Tetapi ketika saya ikut IPNO, ini masyarakat mulai berpikir, oh ini anak IPNO, ini kegiatan ini. Nah, ini juga menjadi sorotan tersendiri. Bahwasannya IPNO yang dulunya ini identik sering disorot oleh masyarakat. Nah, kemudian selain itu berkat IPNO ya, ini ketika saya ada komunikasi dengan kepala desa ini enak. Tuh. Jadi ada apa-apa, biasanya ketika mau ada acara ya, entah acara anjangsanan, entah acara rutinan, ketika kita minta dana ini pasti ke kepala desa. Nah, ini salah satu keuntungan kita. Ketika kita ikut IPNO itu kita bisa dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu. Dan itu menjadi nilai plus untuk IPNO dan IPPNU. Coba ketika kalian tidak ikut IPNO kemudian ingin menemui kepala desa, pasti kalian beranggapan bahwasannya kamu ini siapa itu. Kok tiba-tiba mau menemui kepala desa. Tapi ketika kita membawa nama IPNO, ini kan cek PD-nya gitu loh. Jadi ketika minta dana, Pak, ini anak IPNO, Pak, mau kegiatan ini. Itu. Jadi enak. Jadi manfaatkan betul momen-momen di ranting, manfaatkan betul untuk teman-teman khususnya yang ada di ranting dan juga khususnya yang ada di komisariat. Kemudian saya juga dulu berproses juga di komisariat sekitar 2 tahun lah, kurang lebih 2 tahun. Dulu di komisariat SLTAS BIS. Nah, pada waktu itu
saya juga kebetulan ditunjuk jadi ketua PK. Nah, ini saya juga pernah merasakan jadi ketua PK, saya juga pernah merasakan jadi ketua ranting. Ini kedua antara pimpinan komisariat dan pimpinan ranting jelas jauh berbeda. Baik dari cakupannya, baik dari audien yang kita hadapi, orang-orang yang kita temui, cara menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi tersebut, antara komisariat dan juga antara ranting ini beda jauh. Gitu. Saya rasa perjuangan paling enak itu di komisariat. Gitu. Karena kenapa? Yang pertama, jangka waktunya cuma setahun. Jangka waktunya cuma 1 tahun. Beda dengan ranting. Kalau ranting 2 tahun. Nah, kalau di komisariat sendiri ini cakupannya lebih kecil. Jadi mungkin hanya mencakup siswa, mencakup guru, tidak meluas dan menyeluruh. Tapi ketika di ranting ini cakupannya besar. Cakupannya 1 desa atau 1 dusun. Gantung wilayahnya masing-masing. Itu perbedaan yang paling menonjol di pimpinan komisariat dan pimpinan ranting. Saya dulu juga proses sama seperti kalian-kalian mungkin kebetulan dulu sekretaris, pernah juga bagian organisasi, mungkin juga dulu di komisariat langsung jadi ketua. Jadi ketika di komisariat kelas 1 aktif, kemudian kelas 2-nya jadi ketua, ditunjuk jadi ketua itu. Kemudian untuk ketua ranting saya tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 ketua ranting Ibnu Dukuh. Itu dulu. Awalnya ya ikut Ibnu ya cuma diajak itu. Kebanyakan kita ikut Ibnu karena diajak. Nah, hari ini ya tradisi yang mulai hilang itu adalah tradisi ajak mengajak. Ini. Jadi ketika kalian punya teman, coba diajak untuk ikut gabung di Ibnu dan IPPNU, terutama untuk yang ada di ranting, baik di komisariat. Dan paling enak ketika kita menggait anggota ini melalui kegiatan. Cara mengajak anggota itu melalui kegiatan. Contohnya kegiatan apa? Kegiatan seperti halnya rutinan, tahlilan. Kalau yang IPP mungkin kegiatan tiba. Ini salah satu cara yang paling efektif untuk menggait anggota dengan mengajak mereka ikut rutinan kita. Mungkin tertariknya di situ. Nah, kemudian ini saya pertama membahas terkait ranting dulu ya. Terkait ranting. Nah, kenapa kok saya bilang perjuangan paling berat kok di ranting? Nah, sekarang saya sampaikan gini. PAC tanpa adanya ranting, PAC bukan apa-apa. Baik juga untuk PC. PC tanpa adanya ranting dan komisariat, PC bukan apa-apa. Kemudian juga PW, pimpinan wilayah, tanpa adanya ranting dan komisariat juga bukan apa-apa. Nah ini, jadi begitu pentingnya peran di pimpinan ranting dan pimpinan komisariat. Makanya untuk kualitas pribadi kita sebagai pengurus baik pimpinan ranting atau pimpinan komisariat ini harus ditingkatkan. Itu karena kita merupakan fondasi penting bagi organisasi Ibnu dan IPPN. Itu. Jadi kalian diajari banyak hal nanti di ranting. Caranya buat surat bagaimana, ya. Caranya mimpin rapat bagaimana. Ini dulu juga saya nggak bisa. Tapi karena keinginan saya pengen belajar, pengen bisa, akhirnya mencoba. Ini yang pemuda hari ini harusnya harus berani mencoba hal-hal yang baru. Kalian belum bisa jadi MC, belajar caranya jadi MC bagaimana. Tuh. Kalian pengen pengen bisa membuat surat, ya belajar. Ini salah satu manfaat di organisasi ternyata banyak membawa perubahan terutama pada diri saya dan juga mungkin teman-teman yang ikut Ibnu yang sudah merasakan. Jadi berkat Ibnu ini dulu saya bukan siapa-siapa. Ya ketika mungkin sekarang saya nggak ikut Ibnu ya saya mungkin jadi orang yang biasa-biasa saja. Tanpa adanya proses ya saya akan jadi orang biasa.
Namun ketika saya berproses di IPNU dan PPNU, di situ ada yang namanya perjuangan. Nah, ini yang harus kalian lewati untuk teman-teman yang sebagai pengurus ranting dan juga sebagai pengurus komisariat itu. Jadi ranting dan komisariat ini merupakan komponen terpenting dalam IPNU dan PPNU. Makanya pusat pengkaderan di ranting dan juga di komisariat ini harus terus digali. Ya. Mungkin teman-teman kalian, ya baik teman-teman yang teman ngopi kalian, ya teman atau teman sekolah ini kalau bisa diajak gabung IPNU dan IPPNU. Nah, ini di ranting. Kemudian untuk yang komisariat sendiri, nah komisariat ini kan 1 tahun. Ini untuk jangkanya terlalu sedikit menurut saya. Jadi dikatakan sangat kurang untuk kita berproses di IPNU. Nah, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian yang ada di komisariat. Tetap di komisariat sebenarnya sama prosesnya, cuma yang dihadapi itu beda. Baik dari orang yang kita temui, kemudian orang-orang yang kedepannya sering bareng dengan kita, ini beda. Ya, untuk yang komisariat ini. Nah, sebenarnya komisariat ini merupakan ladangnya kader. Bisa dikatakan ladangnya kader. Jadi setiap hari kalian ketemu, ya di sekolah ketemu dengan teman-teman. Nah, ini enak sebenarnya. Ya, ini menjadi nilai plus bagi komisariat. Namun ketika kita bisa memanfaatkan komisariat ini sebagai ladang pengkaderan untuk IPNU. Nah, sementara ini komisariat ini kedepannya perlu juga ditingkatkan terkait dengan saling mengajak itu. Ya. Mungkin kita juga salah satu korban di sini ya. Jadi korban dulu saya diajak rekan ini, saya dulu ikut IPNU diajak rekan kita ini. Nah, ini kita juga salah satu korban. Ya. Nah, coba buat korban-korban yang lain gitu loh Mas. Buat korban-korban yang lain, termasuk saya juga termasuk korban, tularkan ajak mengajak itu untuk mengembangkan IPNU dan juga menggait anggota di pimpinan komisariat. Kalau untuk kegiatannya sendiri ini tidak jauh dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya ya. Seperti halnya kalau di ranting ada anjang sana, mungkin di komisariat juga bisa diterapkan anjang sana. Mungkin anjang sana tingkat pengurus kelas dengan anggota IPNU dan juga pengurus IPNU, mungkin juga melibatkan dewan guru. Itu kalau di komisariat. Kalau di ranting kan melibatkan pemuda-pemuda yang ada di desa, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, juga melibatkan kepala desa. Gitu. Mungkin kalau di komisariat ya baik dari pengurus kelasnya juga bisa diajak, kemudian dewan gurunya juga bisa berpartisipasi atau kepala sekolah. Itu. Jadi untuk teman-teman yang ada di pimpinan komisariat dan juga pimpinan ranting terus berproses, pesan saya lalui proses itu, jangan pernah menyerah dalam berproses, karena ketika kita berani mencoba maka setidaknya kita tahu rasanya berjuang itu seperti apa. Itu. Jadi mungkin kedepannya bisa diceritakan pengalamannya kenapa kok bisa gabung di IPNU. Mungkin dari pimpinan komisariat atau pimpinan ranting nanti rekan-rekan akan diberikan kesempatan bagaimana sih awalnya kok bisa masuk IPNU. Nah, ini nanti silakan diceritakan biar teman-teman yang lain tahu dan juga mungkin bisa sedikit memberikan motivasi bagi teman-teman yang lain. Mungkin cukup dari saya, kedepannya akan ditambahkan oleh rekan Italuki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Randy. Jadi itu sekilas dari rekan Randy. Kita punya cerita masing-masing dari diri kita. Mulai dari kita awal bergabung IPNU dan lain sebagainya. Mulai ikut-ikutan sampai kita benar-benar niat. Dari mulai kader dulin hingga menjadi kader tulen. Tapi untuk awal dari kader dulin menjadi tulen tuh step by stepnya sangat banyak. Untuk itu kita dengarkan dulu cerita dari rekan Italuki. Sudah siap rekan Italuki? Halo rekan Italuki. Ya, bisa saya mulai ya?
Oke, terima kasih untuk rekan Nita Luki, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Nita, para pemimpin kader IPNU IPPNU se-Kecamatan Uluan. Alhamdulillah ya kita dapat bertemu lagi meskipun dalam kondisi virtual. Saya mau tanya rekan-rekan Nita kabarnya gimana nih? Iya. Baik ya semua ya? Baik. Alhamdulillah Baik. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan Nita, kebetulan pada malam hari ini, di kesempatan yang sangat emas ini, saya berterima kasih kepada rekan-rekan Nita yang sudah meluangkan waktunya di bulan yang sangat fitri ini, di bulan Syawal. Kami dari pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Uluan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika pimpinan anak cabang selama 1 tahun kemarin punya banyak salah, mungkin kurang membimbing atau kurang maksimal dalam mendampingi rekan-rekan Nita di ranting maupun komisariat, kami mohon maaf. Nah, saya lanjutkan untuk sharing-sharingnya. Kalau ceritanya saya dulu itu masuk IPNU IPPNU itu gara-gara apa ya? Gara-gara saudara saya itu ikut IPNU gitu. Nah, sebenarnya dari SMP itu udah diajak-ajak, cuman karena di ranting saya sendiri itu kebetulan usia IPPNU-nya waktu itu adalah rentangan SMA ke atas, dan sedangkan saya itu SMP. Ya, akhirnya saya minder kan, nggak mau ikut gitu loh. Di sisi lain minder juga takut kan, nggak punya temen, terus tiba-tiba diajak, dan yang ngajak itu adalah cowok sih. Tapi bukan cowok apa ya, kebetulan saudara laki-laki saya, kakak sepupu lah itu yang ngajak. Nah, terus akhirnya setelah dibujuk-bujuk tetap gak mau, terus saudara perempuan saya baru ikut, akhirnya saya juga ikut-ikutan. Awalnya juga gitu, mungkin rekan-rekan Nita ada yang sama dengan saya ya, ikut IPNU IPPNU karena apa sih? Ya karena ikut-ikutan, karena diajak doang gitu. Ya itulah awal hidayahnya saya untuk masuk di IPNU IPPNU. Dulu awal tahun saya masuk itu 2013, terus berlanjut hingga di 2015 sampai 2017 itu saya menjabat sebagai sekretaris. Dilanjutkan 2017 sampai 2019 harusnya, tapi saya harus putus di 2018 terakhir. Itu saya jadi ketua pimpinan ranting, terus lanjut di PAC ini. Nah, kenapa kok saya bisa gitu ya? Bisa jadi sekretaris, terus jadi ketua ranting, sampai sekarang di ketua pimpinan anak cabang. Nah, ini mungkin bisa dibuat sedikit motivasi lah buat teman-teman. Karena kalau pemikiran saya itu gini, di IPNU IPPNU, IPNU IPP adalah itu organisasi keterpelajaran, kemasyarakatan, maupun keagamaan. Nah, kalau kita berbilang organisasi, beda ya sama komunitas. Komunitas contohnya apa? Komunitas mungkin komunitas anak motor, mungkin klub main game, terus klub yang suka jogging, anak yang suka sepedaan, suka naik gunung, kayak gitu. Itu namanya komunitas. Jadi organisasi itu atas dasar kita itu sekelompok orang, nah itu kita punya tujuan yang sama. Kalau komunitas, kita didasari dari hal-hal yang sama, hal-hal yang mirip. Misalnya, atas dasar hobi kita sama, tapi tujuan kita belum tentu sama. Tujuan kita belum tentu kita di komunitas itu kita mau membesarkan komunitas itu. Belum tentu kayak gitu. Tapi kalau di organisasi, kita mempunyai tujuan yang sama. Dan juga di organisasi itu kita terstruktur, nggak hanya kita kumpul-kumpul doang, terus kita hanya main-main, ngobrol-ngobrol, nggak cuman gitu, tapi di sini kita adalah organisasi secara yang struktur. Misalnya kayak manajemennya gimana,
baik manajemen waktu, manajemen organisasinya seperti apa, dan lain-lain sebagainya lah. Nah, makanya saya sangat tertarik di IPNU IPP ini sampai pengkaderannya itu berjenjang gitu. Jadi nggak berhenti di ranting. Kenapa? Karena kalau di ranting sama di pimpinan anak cabang pun yang kita temui masalahnya nanti akan berbeda. Bahkan ranting sama komisariat yang tingkatnya aja sama, itu tapi permasalahan yang kita temui pasti beda-beda. Nggak mungkin ranting A sama komisariat A itu permasalahannya sama, itu nggak mungkin. Nah, dari situ kita bisa belajar gimana sih cara kita menyelesaikan masalah. Dengan kalau di IPNU IPP kan rentangan usianya kan berbeda-beda ya. Ada yang masih SMP, SMA, bahkan ada yang sudah di usia nikah lah sih. Bercanda ya. Usia-usia yang lebih tua dari kita juga lebih banyak. Nah, makanya saya harap juga rekan-rekan kita yang ada di sini, pemimpin-pemimpin kader, nah harapannya kalian juga bisa seperti ini, nggak hanya berhenti di ranting ataupun komisariat, kalian bisa berjenjang ke lebih atas, karena ilmunya jauh lebih banyak daripada yang sekarang kita dapat. Kayak gitu. Nah, terus kita bilang IPNU IPP itu organisasi. Terus kita sekarang ngaku kalau kita itu, aku loh anak IPP, aku loh anak IPNU. Nah, tapi kalian pernah nggak sih berpikir bahwasanya IPNU IPP itu organisasi, dan saya anak IPNU IPP. Terus saya pernah nggak ngelakuin roda organisasi? Saya pernah nggak membesarkan organisasi ini? Apa sih yang pernah saya lakuin untuk organisasi? Karena kalau kita samakan dengan organisasi yang terikat, misalnya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, kita ya nggak jauh beda, cuman bedanya itu kita itu nggak terikat sekenceng itulah. Kalau di OSIS kan kita punya ikatan pada lembaga pendidikannya, kita terikat pada sekolah kita. Nah, tapi kalau di sini kita enggak. Bahkan kita di sini pun nggak dibayar. Nah, tapi kenapa kok bisa kita tertarik dengan IPNU IPP? Itu yang perlu kalian tanyakan pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Sebelum kita membranding, kayak membanggakan bahwasanya saya itu anak IPP, saya anak IPNU. Tapi yang saya lakukan untuk IPNU IPP itu apa sejauh ini kayak gitu. Nah, dan juga kebetulan kan di sini adalah orang-orang yang hebat ya, pemimpin-pemimpin yang tentunya kalau kita berbicara pemimpin, artinya kita itu udah dipercaya sama banyak orang. Kita dipercaya untuk melaksanakan IPNU IPP di masing-masing wilayah kita, baik di ranting maupun komisariat. Nah, berarti kita harus bisa lebih unggul dari anggota-anggota kalian. Caranya gimana? Kalian yang di depan ini, bukan tuntutan kita harus lebih pintar, lebih apa. Nah, takutnya dengan tuntutan itu nanti kalian akhirnya menyombongkan diri loh. Saya loh ketua, saya yang paling hebat di sini. Belum tentu kayak gitu juga. Di IPNU IPP itu kita belajar bareng-bareng, baik ketua, anggota ataupun apapun itu, kita di sini belajar bareng-bareng. Nah, pemimpin ini kan orang-orang yang lebih hebat, katakanlah lebih hebat ya, tapi bukan yang terhebat. Karena bisa saja anggota kalian melebihi hebatnya kalian. Nah, tinggal caranya kalian gimana? Gimana caranya kalian itu biar bisa terlihat keren, terlihat hebat di mata anggota-anggota kalian. Nah, yang perlu kalian tanamkan yaitu pemikiran yang tadi. Saya di IPNU IPP itu sudah ngapain? Terus apa yang saya lakukan untuk kader-kader saya, anggota-anggota saya apakan kayak gitu. Nah, selaras dengan tema yang kali ini, itu kan ikut IPNU IPPNU, kader tulen atau kader dolen. Nah, tahu kan arti kader tulen itu apa? Ada yang tahu nggak kader tulen? Artinya tulen itu apa sih? Kayak gitu, wes. Dari rekan-rekan ketua, kalau saya sih kalau tulen ya beneran, tapi nggak tahu dari rekan-rekan apa ada punya pembendaharaan kata lain dari arti tulen. Kalau dolen kan semua sudah tahu bahwa ya cuma main-main.
Mungkin dari rekan-rekan Nita. Sebenarnya semua di sini kader Ya, IP. gini wes, nggak Gak apa-apa, mungkin masih malu-malu dengan saya ya sih, karena lama nggak jumpa kayaknya. Ya, Tulen itu bukannya yang apa kayak murni gitu Kak? ya murni, benar sekali. Dari rekanita siapa? Cantika. Oh, rekanita Cantika. Namanya aja cantik ya. Tentunya IPP harus cantik dong. Ya, saya lanjutkan ya. Berbicara dengan tulen, benar, tulen itu artinya kayak murni. Nah, terus yang dimaksud kader IPP tulen itu seperti apa? Nah, Kita lanjutkan untuk rekan Nita Luki. Jadi tadi terhenti kepada kader tulen sama kader dolen. Sebenarnya apa sih kedua kosakata yang mirip ini tapi dengan makna yang jauh berbeda? Silakan rekan Nita Luki. ya, terima kasih. Saya ulangi lagi bahasanya kader tulen, makna dari tulen sendiri itu adalah kan alami, murni. Nah, berarti kita gimana sih bisa disebut kader IPNU IPPNU secara murni? Nah, karena sejauh ini yang saya lihat kebanyakan pun masih banyak dari rekan-rekan kita itu kita ikut IPNU IPP itu hanya ya ikut-ikutan aja gitu. Nah, terus progresnya kita selama 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun sudah mengikuti IPP, itu di mana? Apakah kita akan tetap kayak gini ya? Tetap ya cuman ngikut-ngikut aja, suruh ke utara ikut ke utara, ke barat, ke selatan ikut ke selatan. Nah, nggak mungkin kan kita kayak gitu, yang saya bilangkan tadi, kita udah dapat materi-materi dari materi Magesta ataupun materi kalau di komisariat dari pimpinan anak cabang. Kebetulan setiap pondok Ramadan, setiap masa orientasi siswa, kita pun juga masuk untuk memberikan materi-materi kaitannya dengan IPNU IPP. Nah, yang perlu kalian tanamkan yaitu tadi, kita sebagai pemimpin di sini gimana caranya mulai dari diri kita sendiri aja dulu. Apakah saya itu udah layak nggak sih disebut sebagai kader IPNU IPPNU tulen? Terus apa kira-kira saya masih banyak dolennya ya daripada tulennya? Jadi cuman ya ikut-ikutan aja, ranting A mengadakan kayak gini, terus komisariat A mengadakan agenda A, misalnya seperti itu. Nah, terus kita sebagai pemimpin ranting B, sebagai pemimpin komisariat B. Nah, terus kita kegiatannya apa? Kita kegiatannya hanya ngikut-ngikut aja, menghadiri aja. Nah, kalau kayak gitu, apa pantas gak sih kita itu disebut sebagai kader IPNU IPPNU tulen? Nah, nanti silakan kalian sharingkan lah, mumpung ini kan adalah forumnya pemimpin-pemimpin, orang-orang yang hebat, yang selalu saya katakan hebat dari tadi ya. Nah, silakan kalian obrolkan, kalian bincangkan dengan rekan-rekan Nita yang lain yang tentunya juga sangat-sangat hebat. Di sini nggak ada yang terhebat, nggak ada. Kita sama-sama hebat di sini. Nah, kita belajarlah dari sini. Ya walaupun masih virtual, karena kondisinya masih belum memungkinkan ya, karena dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah pun kita juga belum mendapatkan instruksi untuk bisa mengadakan kegiatan seperti ini. Nah, mungkin cukup itu dari saya ya. Silahkan nanti harapannya kalian bisa lebih aktif dan juga nggak usah sungkan-sungkan kalau mau sharing-sharing. Karena ini kan dari judulnya aja ngobrol santai. Jadi silahkan santai aja ya. Sambil rebahan juga boleh, sambil makan juga boleh ya. Yang penting tetap mengikuti dan juga tetap aktif dalam forum. Ya, selalu berpartisipasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Nita Luki. Jadi untuk rekan-rekan Nita ketua, saya sebentar, masih ada yang ingin join. Saya kasih bocoran bahwa kita nanti akan terbagi dalam 2 kali obrolan. Jadi obrolan yang pertama yaitu mengenai masalah pimpinan ranting, pimpinan komisariat selama
era pandemi ini. Jadi selama era pandemi kemarin, rekan-rekan kita terbentur masalah apa sih? Kan era pandemi dimulai Februari. Kita tahu Februari itu harlah mulai dari IPNU, Maret harlah IPPNU, dan lain-lain. Dan hingga hari ini bulan Juni, ada 3-4 bulan kita tidak bisa berkegiatan. Pastinya banyak sekali halangan rintangan dan banyak juga proker yang belum bisa diselesaikan. Nah itu nanti silahkan jenengan ceritakan, silahkan jenengan sharingkan kepada kami. Jadi kami di sini sebagai ajang curhat jenengan semua yang nantinya semoga kami juga bisa memberikan satu solusi untuk jenengan semua. Dan yang kedua, sharing yang kedua itu yaitu hari ini wacana new normal sedang digencar-gencarkan, khususnya di pemerintah ibu kota DKI. Kan kita dari Jember nggak ada wacana lockdown sama sekali. Cuma diharapkan di rumah saja. Dan hari ini wacana new normal juga mal mulai dibuka dan lain sebagainya. Pastinya nanti lambat laun kegiatan kita pasti akan dibuka kembali. Jadi di sharing session kedua, nanti kami harapannya apa sih yang akan Anda lakukan lagi? Anda memulai dari mana kegiatan dari ranting, komisariat setelah di era new normal nanti. Oke, tak perlu berpanjang lebar, kita masuk saja kepada sharing session permasalahan dari ranting atau komisariat yang pertama. Asik sambil minum Joshua nggak apa-apa, rekan Anas. Baik, dari rekan dan rekan kita, apakah ada yang ingin menceritakan keluh kesahnya mulai dari bulan Februari? Ada yang mungkin tidak bisa mengadakan harlah, mungkin tidak bisa mengadakan anjang sana, ada yang tidak bisa mengadakan buka bersama, ada yang tidak bisa mengadakan halal bihalal dan lain sebagainya. Silahkan rekan dan rekan kita, keluh kesah rekan dan rekan kita kami dengarkan hari ini untuk menjadi evaluasi kita ke depannya. Silahkan. Boleh siapa aja yang masuk terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi awalnya rekan dan rekan kita, saya belum share ini ya. Share. Oke, terlihat. Jadi dalam ngobrol ini, yang pertama sejauh apa sih, sejauh mana rekan-rekan kita ikut IPNU IPPNU, dan berawal dari niat ikut-ikutan atau memang punya niatan awal ikut IPPNU. Dari rekan-rekan kita, apakah ingin ada yang sharing untuk menceritakan kesan awalnya dalam ikut IPNU IPPNU? Silahkan. Saya rekan. Oke, silahkan rekan kita Septi dari pimpinan ranting IPNU. Mohon maaf, pimpinan ranting IPPNU Tanjung Rejo. Silahkan. Stay tune teman-teman. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa mendengar suara warahmatullahi saya? wabarakatuh. Bisa. Baik, di sini saya cuma ingin sharing-sharing pengalaman mengikuti IPNU. Mungkin bisa jadi nantinya bisa jadi inspirasi. Saya ikut IPNU yang pertama itu langsung Makesta. Awalnya di desa saya di Tanjung Rejo sini kan mengadakan Makesta. Nah, itu ada pamfletnya saya kan ngaji sore dulu di Niah kayak gitu. Terus ada pamfletnya. Saya lihat, wah kayaknya seru. Saya bilang gitu, kayaknya seru. Tapi di dunia saya itu gak ada temennya. Sudahlah nggak apa-apa aku gitu. Terus di situ persyaratannya saya lihat, saya bawa pamfletnya, tak ikut wes aku gitu.
kebetulan dekat dari rumah. Terus ikut langsung Makesta. Nah, awalnya sih bukan dari ajakan atau gimana. Dulu itu saya lihat, loh, arek Ibnu kok nyeneng nih ya. Kegiatan kayak pengajian itu dilibatkan. Kan seru. Banyak teman, banyak kenalannya. Ke sana kemari, tak lihat kok enak. Nah, dulu sempat diajak untuk ikut rapat, tapi karena masih malu-malu, jadi saya nggak ikut rapat, langsung ikut Makesta. Itu pada tahun, kalau nggak salah, 2016 mungkin. Di situ langsung ikut Makesta. Setelah itu, alhamdulillah sampai sekarang, saya mengikuti Ibnu, dan di pemilihan ketua selanjutnya, alhamdulillah saya dipercaya sebagai Wakatiga. Nah, nggak nyangka banget rasanya sampai sekarang sudah banyak dipercaya orang, alhamdulillah manfaatnya banyak banget. Jadi nggak usah yang lain temennya diajak, nggak usah sungkan-sungkan untuk ikut Ibnu, entah motivasinya cuma ikut-ikutan atau apapun. Ketika memang benar nantinya niatnya benar-benar ikut Ibnu, pasti mereka juga akan merasakan manfaatnya meskipun cuma awalnya diajak atau ikut-ikutan saja. Mungkin singkat itu saja pengalaman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kalah keren dengan pengalaman dari rekanita Septi. Dari mungkin sekarang dari rekannya. Kalau Septi tadi memang ya dikatakan hampir mendekati kader tulen. Soalnya dari rekanita Septi itu dari niatan dirinya sendiri, melihat, mengamati lalu memiliki niatan. Dari rekanita, mohon maaf, dari rekan Ibnunya silakan, apakah ada yang ingin sharing pengalamannya awal masuk Ibnu IPPNU? Seperti slide kita yang pertama. Saya rekan. Ya silakan. Maftuh, atau rekan Iza panggilannya ini? Ya, terserah. Ada Ya, yang panggil Maftuh, ada yang panggil Iza. Oke, rekan Iza, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Kalau dari niatan awal mau ikut Ibnu itu sebenarnya kalau dikatakan Ibnu tulen bukan, kayaknya saya masih dolen. Karena dulu itu awal-awal saya kok tertarik ikut Ibnu itu pertama itu ya teman saya itu pakai seragam hijau Ibnu itu. Lah kok api kelambine. Terus saya tanya, "Piro to regane?" Oh, pokoknya gimana ya? Pokoknya awal-awal itu saya lihat seragamnya kok tertarik. Jadinya saya pengen ikut Ibnu, cuma pengen punya seragamnya itu saja. Awalnya gitu aja cuman. Kemudian seiring waktu berjalan waktu, kemudian waktu mulai semakin mantep waktu ikut Ibnu itu waktu ada acara donor darah di sekolah. Lalu dari sekolahan itu waktu mengadakan donor darah, kemudian pondok-pondok itu gimana ya, tanggapan teman-teman waktu yang di pondok yang bukan dari SMK, yang di MA, SMP itu tanya-tanya, "Apa tuh Mas? Iki lo nek donor darah." Wah, kok keren nih Ibnu ngadani donor darah ini. Jadinya ya semakin mantap ikut Ibnu. Ya sebenarnya kalau dari awal-awal ikutnya cuma ikut-ikutan teman, diajak sama teman-teman yang sudah waktu di desanya dulu sebelum mondok itu sudah ikut Ibnu, bahkan sudah jadi ketua. Jadi saya tertarik gitu. Ya mungkin cukup itu saja. Jadinya ya cuman berbagi kisah. Waktu awal-awalnya cuman karena tertarik sama seragamnya aja. Kemudian ya tambah seneng kok banyak hal menarik yang ada di Ibnu yang nggak saya temukan waktu di OSIS, waktu di organisasi-organisasi di pondok gitu. Ya cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah seimbang hari ini.
tadi udah ada yang dari niatan awal sudah ingin menjadi anggota dari kader IPPNU, sekarang sudah dari yang awalnya hanya melihat jersey ini atau seragam ini. Seragam Iya, seragamnya itu. ya nggak apa-apa, tapi intinya sekarang dari rekan-rekan kita sekarang sudah mendapat amanah menjadi ketua, harus lebih dari yang hanya awalnya ingin coba-coba. Terus tadi kan sudah punya tujuan awalnya, ada yang ingin ikut-ikut terlebih dahulu, ada yang juga yang memang benar-benar punya niatan untuk ikut. Nah, bagi teman-teman yang sepemikiran atau tadinya memang hanya ingin ikut-ikutan, boleh dong untuk share. Kan tujuan awalnya hanya ikut-ikutan. Sampai hari ini pastinya kan sudah ada perubahan. Awal gerak untuk merubah itu dari mana sih? Ada yang cerita dengan rekan Iza enggak? Halo rekan-rekan kita. Halo, saya rekan Ferry. Jenengan juga awalnya ikut-ikutan rekan? Awalnya itu saya itu ikut IPNU dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya sebenarnya sebelumnya itu ikut IPNU itu karena mengisi waktu kosong kan, di tempat saya ngaji itu kan setiap malam Jumat kan libur. Nah itu awalnya juga ya diajak oleh Mas Yus, juga teman ngaji juga. Saya ikut itu karena itu mengisi waktu kosong kan nggak enak gitu di rumah hari malam Jumat, jadinya ikut yasinan. Awalnya ikut yasinan. Insya Allah mulai dari kelas 5 SD. Sekarang kelas 2 SMA. Memang ada Awalnya itu, terus yasinan ya rekan? ya, awalnya dari kegiatan rutin yasinan. Itu karena malam Jumat itu kosong, nggak ada jadwal ngaji, ya saya ikut yasinan itu awalnya. Terus kemudian lanjut diajak 2 tahun Magesta, terus sampai sekarang ya alhamdulillah menjadi Ketua IPNU. Ya menjadi inilah pokoknya. Nah, dari situ rekan Tio, kan sebelum dari yang diajak menuju rekan itu yang benar-benar ingin berkomitmen menjadi ketua IPNU, itu kan suatu tangga yang cukup banyak yang harus dilewati. Nah, titik awalnya berubah dari ikut-ikutan menjadi ingin benar-benar niat itu, tolak yang menjadi titik tolak dari rekan Tio itu ada di step mana? Pertama itu ketika awal kepengurusan jenengan. Awal kepengurusan sampean ditugasi menjadi bendahara 2. Awalnya dari itu. Sebelumnya ya wis pokoknya yang seneng-seneng ikut, yang nggak seneng-seneng nggak ikut wis. Gitu tok. Oke, jadi ketika dikasih tanggung jawab, berarti yang merubah jenengan yang dari awalnya hanya ingin yang suka ikut, ketika nggak suka bodo amat, itu ketika jenengan dikasih tanggung jawab seperti itu. Ya. Baik, terima kasih dari Yeah. rekan Tio. Ada yang sama senada nggak ceritanya dengan rekan Tio? Misalkan awalnya memang ya benar ikut-ikut doang, tapi sekarang kan semua sudah jadi ketua nih. Nggak mungkin dong ketua cuma ketua-ketuaan, nggak mungkin seperti itu dong. Jadi tolak belakangnya jenengan berubah dari ikut-ikutan menuju sekarang menjadi kader tulen, saya katakan kader tulen, itu bagaimana sih? Bisa diceritakan yang hampir mirip dengan rekan tadi? Mohon maaf rekan Tio. Ya. Ada lagi yang senada dengan cerita rekan Tio, atau memang ada yang benar-benar dari
ikut IPNU memang saya punya target nih. Kan ada orang yang punya target. Misalkan saya hari ini Makesta, tahun depan saya harus Lakmut. 2 tahun ke depan lagi saya harus step by step. Saya masuk ke pengurusan, saya menjadi ketua ranting. Saya masuk ke pengurusan PAC, saya menjadi ketua PAC. Ada yang seperti itu bisa di-sharingkan untuk menjadikan motivasi jenengan, dan mungkin kami bisa membantu mengamini apa yang jenengan harapkan. Ya, rekan Tinta Cantika, ada yang ingin disampaikan? Saya mau sharing tapi kayak beda itu ceritanya, nggak apa-apa ya, Kak? Nggak apa-apa. Saya itu kenal IPNU itu kan mulai dari kecil. Pokoknya itu kakak saya itu yang pertama ikut IPNU, yang kedua ikut IPNU. Bahkan istri kakak saya yang pertama juga IPPNU. Jadi saya itu kenal IPNU sejak umur saya 3 tahun. Karena apa ya? Karena biasanya IPNU kan kayak ngadain tahlilan gitu di rumah, dan itu tepatnya di rumah saya. Itu pas kakak saya yang ikut. Jadi saya kenal IPNU itu, tanya gitu, itu apa toh gitu. Terus keluarga saya jawab, kakak saya masnya ikut IPNU. Itu sejak pertama awal saya ikut kenal IPNU. Terus saya itu pas kelas 7 itu kayak aku pengen ikut organisasi gitu. Tapi organisasi apa gitu. Jadi pertamanya saya itu ikut pramuka. Terus habis itu kan terpilih gitu jadi wakil OSIS. Nah, itu pertama kali saya kayak suka sama IPNU itu awal pertama kali saya di Makesta. Di Makesta itu kan saya kayak diminta tanda tangan gitu, ada tertulis nama saya gitu, Ketua IPPNU PK MTS Almari Kulon, dan saya itu kayak loh, kok tiba-tiba jadi ketua gitu kan, nggak nyangka gitu. Jadi kayak bagaimana kayak jadi nggak paham gitu tentang apa itu IPNU, itu masih nggak paham, jadi kayak kaget dulu pertamanya. Terus lama-lama di Makesta dijelaskan kayak IPNU itu apa sih, organisasi itu apa sih, dan karena Makesta itu nginep dan saya itu suka nginep karena banyak teman, jadi kayak semangat banget gitu mau belajar soal IPNU, belajar jadi pemimpin yang baik itu gimana sih. Jadi kayak saya itu harus maksimal gitu di IPNU. Terus kan di Makesta itu dijelaskan kalau IPNU di sekolah itu kayak berkaitan dengan OSIS. Jadi kayak kalian kalau seumpama udah nggak ikut OSIS, jadi kalian itu kayak sudah lepas di IPNU, coba kalian ikut ranting gitu. Kakak-kakaknya kan bilang gitu. Jadi ya udah saya ikut ranting. Akhirnya saya ikut ranting di cabang cabang toh apa jenenge? Nganu pokoknya ranting duku gitu. Saya ikut, tapi karena jarang ikut kegiatannya itu karena saya kan ikut pramuka, otomatis kalau kegiatannya IPPNU kan kayak kalau sholat itu sunnah lah, jadi kayak masih nggak dilakuin nggak apa-apa. Jadi saya ikut pramuka, itu pun kayak nggak ikut kegiatannya, kayak ya Allah kok nggak ikut gitu. Padahal saya udah niat banget. Jadi saya itu suka banget sama IPNU itu karena banyak teman, terus kayak bisa ngasah otak saya gitu untuk berorganisasi, karena saya juga suka organisasi. Saya suka organisasi itu juga berawal dari pramuka. Terus kayak naik ke OSIS, jadi saya juga suka IPNU karena IPNU kayak sama gitu kayak OSIS. Jadi kayak intinya saya mau belajar gitu. Dan sekarang saya jadi ketua, jadi harusnya saya juga bisa itu, walau masanya masanya jadi PK MTS Almari mau habis, tapi nggak apa-apa, bisa ikut ranting kan gitu. Kayaknya gitu doang. Pertamanya nggak salam. Nggak apa-apa deh. Kayaknya sekian gitu, maaf kalau ada kesalahan bahasa gitu, agak morat-marit. Ya sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekanita Cantika. Jadi bisa dinyalakan dulu mikrofonnya rekanita Cantika. Kita ngobrol terlebih dahulu. Nah, jadi rekanita sekarang ada di MTS ya? Ya, Jadi nanti setelah di MTS akan terjun di ranting seperti itu? sudah terjun di ranting, tapi belum ikut kegiatannya karena terhalang lomba sekolah. Oke, terima kasih. Jadi nanti minta tolong dilanjutkan ke ranting. Apalagi ya kita tahu sendiri ranting Dukuh juga punya kader-kader yang cukup bisa diandalkan di pimpinan perguruan. Contohnya ya rekan Randy, ada rekan Nita Nunung, ada rekan Nali, dan lain sebagainya. Tetap semangat rekan Nita Cantika. Terima kasih untuk sharingnya. Apa? Nah, Pindah. Baris. Oh, kita. terus gini dari rekan-rekan kita semua. Siapa lagi yang ada? Jadi dari seluruh kegiatan dari apa yang disajikan pimpinan anak cabang mungkin atau pimpinan ranting, pasti ada yang punya nilai berkesan bagi rekan dan rekan kita. Nah, mulai awal dari ikut IPNU PPNU, apa sih hal yang paling berkesan dari rekan-rekan ketua ini ketika awal dulu masuk IPNU PPNU, bisa ada dari yang rekan dan rekan kita yang ingin sharing bahwa oh saya awalnya dari IPNU PPNU berkesan ini loh. Saya menjadikan ketua saya yang ini dulu punya kegiatan agenda yang punya nilai membuat saya lebih semangat dalam berIPNU PPNU. Ada nggak cerita-cerita seperti itu? Yang mungkin nanti bisa memotivasi anggota Anda. Saya kan tak lebih. Saya kita cetek. Teh Wipin dengan rek terima. Siap. Iya rekan dan rekanita. Dan jadi mulai rekan dan rekanita dulu awal masuk IPNU PPNU pasti kan ada banyak agenda yang sudah dilakukan atau dilaksanakan. Dari situ apakah ada yang paling berkesan? Apa sih yang paling berkesan dari seluruh kegiatan yang telah jenengan laksanakan? Ada yang ingin sharing tentang itu? Boleh dari pimpinan ranting ataupun pimpinan komisariat? Oke, silakan. Siapa yang barusan ada suaranya? Rekan Nita Ana ya? Yang biasa dipanggil Kanita Sofi, barusan ada feedback? Kalau belum ada, mungkin dari Mas Randy, mulai jenengan dulu menjadi seorang ya kader-kader biasa, kader-kader dulin. Apa sih kegiatan yang paling memotivasi jenengan Mas Randy? Atau yang bisa menjadikan jenengan menjadi tolak ukur, menjadi tolak titik langkah jenengan untuk sampai sekarang ini? Kegiatan apa sih waktu itu? Silakan rekan Randy. Oke, terima kasih rekan Ferry sudah mempersilahkan saya untuk bercerita kembali ya. Oke, kegiatan yang Ndok tahu. Oke, kegiatan yang paling berkesan dulu ya, kegiatan yang paling berkesan itu kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian di ranting tahun 2012. Jadi waktu itu dulu masih ketua IPNU-nya masih rekan Aris Dermawan. Kebetulan waktu itu saya masih SMP. Nah, kebetulan saya masih SMP, kalau nggak salah kelas 1. Dijadikan panitia kegiatan. Waktu itu bagian konsumsi kalau nggak salah. Terus di kegiatan itu banyak belajar baik
usung-usung bahasanya ngusungi sego dan lain sebagainya, nembusi makanan yang akan dipakai pengajian. Ini yang paling bawah menurut saya, yang paling berkesan awalnya dari situ. Oh, ternyata kegiatan Ibnu seperti ini. Kemudian untuk masalah berjuangnya ternyata tolak ukurnya seperti ini. Kalau momen yang sangat-sangat berkesan ini waktu itu saya di komisariat ya. Di komisariat ini saya juga kebetulan jadi dua ketua. Waktu itu juga sebagai ketua pramuka ya, sebagai ketua pramuka di SMA, kemudian juga sebagai ketua Ibnu di SMA juga. Nah, ini murko ya. Jadi dua ketua tak ambil sekaligus. Nih, ini menurut saya paling berkesan. Karena pas semenjak itu saya jarang pulang rumah. Jarang pulang ke rumah. Jadi dulu sering nginep di sekolah itu. Jadi menurut saya hal yang paling berkesan di Ibnu yaitu, jadi antara pramuka dan juga Ibnu kadang beda jauh. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita memanajemen waktu yang terpenting. Jadi ketika kita banyak benturan dengan kegiatan, nah ini kita belajar manajemen waktu seperti apa. Ya. Dulu sempat ada kegiatan benturan 4 kegiatan. Piye begini sampai bingung. Dulu satu waktu 4 ya. Dulu satu hari ada 4 acara. Ini piye kayak gitu. Nah, ini bingung. Akhirnya ya gantian. Jam sekian harus ke tempat ini, harus ke acara ini. Akhirnya pamit. Karena ada acara lagi, loncat lagi ke acara ini. Terus nggak lama lagi pamit, loncat lagi ke acara ini. Kemudian nggak lama lagi pamit, loncat lagi ke acara ini. Itu. Jadi kemaru 4 acara dihadiri 1 hari itu. Ya, ben budal kabeh. Biar semuanya terisi kegiatannya. Itu. Jadi bagi kalian yang punya masalah benturan dengan kegiatan-kegiatan, ini coba diatur manajemen waktunya sebaik mungkin ya. Prioritaskan mana di mana posisi kalian yang paling penting ya, dan juga di mana posisi kalian paling dibutuhkan. Contoh ada 2 kegiatan benturan pada hari Minggu. Ada acara Anjang Sana Ibnu dan juga ada pelantikan pramuka, contohnya seperti itu. Nah, kalian tinggal milih, kalian lebih dibutuhkan di mana nantinya. Itu. Contoh ketika kalian nggak menghadiri acara Anjang Sana, kegiatannya bisa nggak sukses. Karena apa? Di situ sampean harus sambutan, jadi ketua panitia. Kemudian di pramuka juga ada acara pelantikan, tapi di situ sampean juga bagian panitia cuma panitia biasa. Otomatis kalian harus memilih yang acara itu terlebih dahulu. Itu caranya ketika kalian benturan dengan 2 kegiatan, atau bahkan 3 kegiatan atau 4 kegiatan 1 hari. Itu yang dulu sering saya alami. Tapi kalau sekarang lebih banyak nganggurnya kayaknya. Ya. Dulu kalau pengalaman organisasi saya dulu ikut awal kali ikut organisasi ya pramuka ya. Mungkin sama dengan rekan kita Cantika, saya juga dulu aktivis pramuka. Kemudian Ibnu juga, terus aktif juga saya di Pagar Nusa, aktif juga di Palang Merah Indonesia PMI, dan juga masih banyak lah ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu itu. Jadi di organisasi sebenarnya kita belajar untuk manajemen waktu, dan pasti ilmu-ilmu yang seperti ini nanti dibutuhkan di masyarakat dan juga baik ketika kalian nanti rumah tangga. Pasti ada manfaatnya. Manfaatnya nggak akan terasa sekarang. Ya, kerasanya nanti ketika kalian sudah tidak lagi di organisasi tersebut. Contoh kalian jadi alumni, pasti kalian akan merasakan. Jadi mumpung sekarang masih muda ya, ini usianya masih usia produktif ya, masih usia produktif. Monggo ketika ikut organisasi jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung ya.
Jadi proses yang kalian hadapi usahakan semampu kalian, tapi jangan sampai dibatasi. Jadi jangan takut mencoba hal yang baru, ya, karena itu akan menjadi pengalaman bagi kalian. Ya. Jadi selain kegiatan tersebut pernah ada acara pramuka, juga ada acara IPNU, itu sering benturan, ya. Sering benturan. Sampai dulu pernah ada acara pelantikan IPNU ranting, dan juga ada acara safari camp di pramuka. Kemudian dulu saya ikut safari campnya dulu, kan safari camp 3 hari. 3 hari nggak boleh pulang dulu. 3 hari nggak boleh pulang di acara pramuka. Kemudian saya izin saya dijemput teman saya. Waktu itu berada di Balai Desa Ringin Telu kalau nggak salah ya. Dijemput, kemudian saya dibawa, diculik bahasanya ya. Diculik ke acara pelantikan. Padahal waktu itu saya juga ada acara pramuka. Diculik di acara pelantikan, saya ikut pelantikannya. Setelah saya ikut pelantikan, kemudian saya ganti seragam, kembali lagi ke acara pramuka lagi. Itu. Jadi pentingnya manajemen waktu, bener harus diolah, ya. Bener-bener harus kalian manfaatkan, mana kalian di posisi mana kalian dibutuhkan. Itu. Mungkin cukup dari saya kembalikan lagi ke rekan Ferry. Baik, terima kasih rekan Randy. Nah, tadi ada yang menanyakan lewat via chat, yaitu di sini kan masih banyak OSIS, atau di sekolah masih banyak OSIS yang ada di naungan Nahdlatul Ulama dan belum siap menjadi komisariat atau belum siap menjadi komisariat, pimpinan komisariat IPNU IPPNU. Nah, dari situ ada pertanyaan, yaitu apa sih sebenarnya pembeda antara kegiatan OSIS dan kegiatan komisariat? Karena tadi sudah Mas Randy, sekarang saya lempar kepada Rekanita Luki untuk menjawabnya. Silakan Rekanita. Ya, terima kasih. Kalau berbicara dengan OSIS dan komisariat ya, emang mungkin beberapa waktu yang lalu banyak yang tahu bahwasanya LPM Ma'arif juga sudah menandatangani dengan kepemimpinan Pusat IPNU dan juga IPPNU bahwasanya OSIS di lembaga sekolah Ma'arif itu diganti dengan IPNU IPPNU. Nah, namun untuk saat ini di Jember sendiri, bahkan di Wuluan itu belum ada konfirmasi kaitannya dengan. Jadi dari pimpinan wilayah pun juga udah mengeluarkan modul komisariat. Nah, bahwasanya gimana kalau kita di sekolahan kita OSIS itu belum siap menjadi komisariat. Nah, sebenarnya ada beberapa pilihan. Komisariat di lembaga sekolah itu nggak mengharuskan bahwasanya OSIS harus ganti dengan komisariat. Nah, jika belum memungkinkan, komisariat itu fleksibel ya. Jadi bisa komisariat itu menjadi ekstrakurikuler di lembaga sekolah. Bisa jadi organisasi tertinggi di sekolah, yang artinya kedudukan komisariat itu menggantikan OSIS. Jadi tidak ada lagi OSIS. Segala kegiatan yang dulunya OSIS itu nanti include di komisariat. Nah, lembaga tertingginya kan komisariat. Nah, selain itu juga bisa sebagai itu bisa masuk dalam jajaran OSIS. Nah, kalau di Wuluan bisa diterapkan seperti itu. Misalnya apa? Misalnya di OSIS kan biasanya ada departemen keagamaan. Nah, itu bisa dihandle oleh komisariat. Karena kami juga pernah sedikit meriset tentang lembaga-lembaga sekolah di sini. Kan permasalahannya beda-beda tuh. Ada yang bisa OSIS itu dihapuskan dan ganti komisariat. Contohnya saja kalau di Wuluan ada pimpinan komisariat MA dan MTS Al-Falah. Itu nggak ada OSIS, semua kegiatan yang dulunya OSIS itu diganti ke komisariat. Terus bedanya OSIS sama komisariat itu gimana, Mbak?
Kalau OSIS itu kan hubungannya hanya dengan pihak sekolah. Kalau di komisariat nanti juga berhubungan di pimpinan anak cabang. Jadi lebih terstruktur gitu. Misalkan pelantikan. Kalau OSIS kan pelantikan cukup di pimpinan cabang. Karena kan kita sudah IPNU IPPNU, jadi aturannya itu kita mengikuti aturan IPNU IPPNU. Nah, enaknya kenapa kok unggulnya komisariat dibandingkan dengan OSIS? Kalau komisariat itu kan ada tingkatan di atasnya. Pimpinan komisariat di sekolah, atasnya kan berarti pimpinan anak cabang. Nah, nanti itu bisa saling berkoordinasi. Misalnya, kita buat kegiatan yang nggak hanya kegiatan partisipan. Mungkin kalau OSIS biasanya kan kegiatannya mungkin kelas meeting, terus kegiatan PPDB yang mengurusi masa orientasi. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke komisariat. Karena kan sebenarnya kalau kegiatannya itu nggak jauh beda ya antara OSIS sama komisariat. Nah, hanya bedanya secara struktural itu. Dan juga enaknya lagi ketika kita kan punya pimpinan di atasnya nih. Nah, ketika ada kendala apa, kita bisa konsultasi, bisa gimana sih Mbak caranya biar teman-teman itu gini. Nah, kayak gitu. Kalau OSIS kan kita hanya bisa berhubungan dengan pembina OSIS, terus juga kepala sekolah gitu. Mungkin biasanya kalau yang saya tahu biasanya kayaknya ada sih kayak apa ya, kumpulan OSIS gitu, saya kurang tahu namanya ya, mohon maaf. Nah, itu biasanya mungkin sharing-sharingnya di situ. Nah, kalau komisariat, kita juga nggak hanya punya temannya itu sesama komisariatnya, tapi kan kita juga punya teman yang dari ranting, dari pimpinan anak cabang, bahkan kita juga bisa berteman di yang lebih tinggi lagi, pimpinan cabang, kayak gitu. Dan juga bedanya lagi di strukturalnya. Kalau di OSIS kan mungkin departemen-departemennya ada kebudayaan, keagamaan, seni dan olahraga, seperti itu. Nah, kalau di komisariat itu strukturalnya sama dengan IPNU IPPNU yang lainnya. Ada departemen pengembangan organisasi, terus pengembangan kader, terus budaya dan olahraga, lembaga pers pelajar, dan lain-lain. Jadi kalau di komisariat itu kita lebih apa ya, tupoksinya itu lebih mengena gitu. Jadi nggak hanya satu basic agama doang gitu, nggak gitu. Tapi kalau di komisariat kan lebih banyak strukturalnya, dan juga di komisariat juga kita memikirkan gimana sih generasi setelah saya, misalnya saya itu periode sekarang komisariat di sekolah A misalnya. Nah, kebetulan saya menjabat ketua komisariat sekolah A. Nah, terus kita selain ketua juga pengurusnya juga memikirkan generasi tahun depan gimana. Nah, kalau OSIS saya kira itu nggak sampai segitu ya, karena kan sudah ada apa ya, kayak turun-temurun setiap tahunnya itu selalu ada pemilihan gitu. Nah, kalau di komisariat IPNU IPP, nah kita juga memikirkan kualitas kader. Karena kader itu sebagai apa ya, merek. Kalau di makanan kan kita punya merek tuh yang bisa bikin terkenal. Nah, kader juga gitu. Kader adalah mereknya organisasi. Semakin baik kader itu, maka semakin baik pula organisasi kita. Tentunya komisariat nih. Nah, sama juga dengan ranting juga begitu. Anggota kita, kader-kader kita, jika mereka terlihat sangat baik, nah, kita juga akan dinilai sangat baik organisasi kita itu. Ranting kita, komisariat kita, itu juga akan dinilai baik di mata orang lain. Ya, mungkin begitu. Gimana? Ada yang masih kurang paham? Oke, terima kasih rekan Nita Luki. Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 25 menit. Kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya gimana? Kosong lagi. Oke, ada di... Aduh, aku bukan host.
ada di pembahasan selanjutnya, yaitu kemarin kan di era pandemi kita kan sudah banyak untuk penundaan kegiatan dan lain sebagainya atau kekosongan dalam berkegiatan. Nah, sekarang gimana sih? Saya ingin tahu kami sebagai pimpinan cabang ingin tahu kondisi ranting dan komisariat yang ada di jangkauan rangkulan kami. Gimana sih kondisi ranting dan komisariat jelang new normal ini? Ada yang ingin menyampaikannya? Mungkin dari rekan kita Ella Nuraini. Mungkin dari rantingnya, ada ranting yang masih tersisa di sini, ranting Tanjung Rejo, ranting Gerintingan, ranting Ampel, ranting Pesilir, ranting Gawo, ranting Duko, terus MTS Nuris, MTS Alma Arif, PK Ibnu MTS Alma Arif, masih ada lagi dari, oh ya sudah keluar. Gimana rekanita Ella? Jadi gimana sih kondisi ranting, khususnya ranting yang paling selatan sendiri nih? Ranting Sidoarjo Gerintingan. Gimana sih keadaannya, kondisinya jelang era-era new normal ini yang sedang digempar-gemparkan oleh pemerintah kali ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya. Oke, mohon maaf ya kalau kita berdua. Sebenarnya mau menekan sama laptop tapi nggak bisa. Nggak apa-apa. Bisa dimaklumi. Oh ya, jadi tadi kan pertanyaannya gimana kondisi ranting dalam masa pandemi kemarin? Iya. Sebenarnya kondisi ranting masih tetap, soalnya kan posisi Gerintingan yang paling selatan. Ya, posisi Gerintingan yang paling selatan, kita nggak lockdown tapi lockdown katanya kita. Malah dalam masa pandemi ini kita malah kegiatan tahlil masih rutin, bahkan ngaji yang 2 minggu sekali itu sekarang tiap hari ngaji, setiap malam ngaji. Sudah dalam masa pandemi ini 2 kitab sudah khatam, alhamdulillah. Berarti bukan mensiasati pandemi, jadi berkah di era pandemi. Seperti itu berarti. Alhamdulillah. Oke, silakan dilanjut rekan. Tapi ada mungkin kegiatan yang kami terkendala. Jadi semula raker itu kan kita sudah buat agenda kegiatan bulan ini ngapain. Nah, di bulan 3 tanggal 31-an bulan 3 Maret akhir itu kan kita mau memperingati Harlah Ibnu di Gerintingan 1 tahunnya. Ya, karena pandemi ini dari arahan dari ranting Suriah dan Tanfid mungkin kalau bisa diundur, jadi agenda itu diundur. Tapi kalau agenda rutin, mungkin masih tahlil, kita rapat, kita kumpul-kumpul, kita kemarin bagikan zakat, terus ngaji, itu masih tetap. Oke, terima kasih. Jadi intinya kalau kegiatan rutin itu sebenarnya nggak ada kendala. Tapi kegiatan-kegiatan yang notabene kayak eventual atau yang memang kegiatan besar itu memang harus diundur terlebih dahulu ya. Iya. Jadi untuk dari Bapak Kampung juga seperti itu, nggak boleh dulu. Baik, jadi untuk kedepannya ya berarti tidak perlu banyak adaptasi lagi ya untuk connecting dari anggota itu masih tetap erat hingga hari ini. Ya, alhamdulillah kalau Gerintingan masih berjalan, masih erat. Mungkin setiap hari ya kumpul ngaji. Setelah kumpul yang mungkin cowok ada base camp, kita kumpul-kumpul bareng gitu.
Oke, terima kasih Jaya selalu, Ranting Gelintingan. Terima kasih untuk sharingnya. Kita lempar ke Tambahan satu ya. Oh, silakan. Ya, maaf. Kemarin kan malam Sabtu kemarin kita tahlil bersama beserta halal bihalal. Nah, itu kita mau buat proker lagi ke depan. Nah, itu mau menyesuaikan apa agenda PAC ke depan ini biar kita menyesuaikan, oh bulan ini ada PAC agenda ini nanti benturan. Jadi Ranting membuat acara atau kegiatan itu biar tidak benturan dengan agenda PAC tersebut. Oke, terima kasih. Untuk itu nanti dari Ranting Gelintingan bisa personal kepada teman-teman dari pimpinan anak cabang Wulan, baik ke ketuanya langsung maupun ke kami juga bisa, atau ke siapapun, boleh wakil 1, wakil 2, wakil 3 bisa dihubungi. Coba ada yang berbenturan enggak? Nanti kalau misalkan tidak ada benturan dengan kondisi atau jadwal dan keadaan sudah kembali membaik, insya Allah kami dari pimpinan anak cabang siap mengawal kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari ranting lain mungkin ada yang... Oh, dari Rekanita Luki ngasih personal chat kepada saya, ingin menjawab pertanyaan dari Rekanita Ella dari Gelintingan. Silahkan Rekanita Luki. Ya, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau untuk pimpinan anak cabang itu, kalau ditanya kegiatannya ke depan itu apa? Nah, untuk jadwal kita menyesuaikan dari ranting sama komisariat. Jadi silakan nanti dari ranting atau komisariat ke depannya ini mau ngadain agenda apa, terus tanggalnya berapa. Nah, itu silakan setorkan ke kami. Jadi yang menyesuaikan itu kami, bukan kalian ya. Karena kami mengutamakan kegiatan ranting dan juga komisariat begitu. Begitu ya rekan-rekan kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ketua. Jadi intinya pimpinan anak cabang siap melayani pimpinan ranting dan pimpinan komisariat demi kelancaran kegiatan atau agendanya. Seperti itu Mas Andri dan juga Mbak Ella. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari rekan dan rekan kita yang lain, dari pimpinan ranting lain? Tetap dengan pembahasan gimana sih kondisi ranting atau pimpinan komisariat jelang new normal ini. Jadi selama pandemi itu ngapain aja, jelang new normal ini sudah punya agenda apa aja. Atau belum ada agenda sama sekali, silakan nanti ketika kita bisa membantu membahas, akan kita bantu. Silakan. Jangan lupa, Mbak, minta tolong kopinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Ampel, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Sofia dari Ampel. Iya. Cerita sedikit ya rekan-rekan kita. Silahkan. Kan sebenarnya kan bulan lalu waktunya raker ke-3, katakan bulan 3. Waktunya raker ke-2. Tapi kan ada pandemi itu, jadi semuanya itu seakan-akan vakum sementara kayak gitu. Terus kan sekarang udah mau new normal, ya udah new normal lah. Terus kita mau ngadain tahlil sama dibaan. Ya mulai rutinan lah semuanya kayak gitu. Dari PAC bagaimana? Bisa apa enggak? Boleh apa enggak? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, ini Mas Randy atau Mbak Luki yang ingin menjawab? Oh, Mas Randy, silakan gantian. Monggo Mas Randy. Ya, pertanyaan dari ranting IPP Apel menyesuaikan saja ya. Gini, biasanya ibu-ibu muslimat atau mbak-mbak fatayat itu sudah mulai kegiatan apa enggak? Nah, kalau sudah mulai, monggo silakan bisa kegiatan, ngikutilah. Kalau mungkin yang untuk yang ibnu tahlilan,
kalau bapak-bapak rutinan tahlilnya sudah mulai mengadakan rutinan lagi, monggo bisa dimulai lagi untuk rutinannya. Tuh. Menyesuaikan sesuai daerahnya masing-masing gitu aja. Jadi ditanyakan dulu kepada Rois Surya rutinan Hafidiyah. masing-masing. Itu mungkin cukup. Ya, matur nuwun rekan atas paparannya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin dari ranting lain atau pimpinan komisariat yang lain sudah berancang-ancang ingin mengadakan agenda di era new normal ini? Silahkan. Atau gini, dari seluruh yang ada di sini, apakah sudah ada yang selain gerintingan ya? Kalau gerintingan tadi sudah bercerita bahwa agenda rutinannya semuanya berjalan dengan lancar. Yang lainnya, apakah sudah ada yang agenda rutinannya sudah berjalan? Dari pimpinan ranting ataupun komisariat? Tanjung Rejo sudah berjalan? Ya, untuk Tanjung Rejo sendiri, untuk new normal ini masih mau berjalan. Untuk yasinannya malam Jumat besok sudah berjalan. Untuk tibaannya insya Allah minggu depan. Masih nunggu mau sowan dulu sama bapaknya. Kan kita kan juga bareng sama teman-teman dari ngaji di sini, jadi mau sowan dulu di ngajinya sudah mulai sudah mulai masuk apa belum gitu. Insya Allah kalau yasinannya, kalau ibu-ibu di sini sama bapak-bapaknya sudah mulai jalan, alhamdulillah. Tapi rencananya tetap meskipun nanti sudah berjaya harus mematuhi peraturan lah, kayak ya protokol kesehatannya, terus menyediakan hand sanitizer juga itu perlu juga. Jadi meskipun kita sudah new normal, tapi tetap kita harus menjaga juga, karena kan nggak tega kita ngadain kegiatan tapi nanti ada yang kena, kan jadi bahaya, jadi berimbas juga di kita. Terus mau sharing juga sedikit untuk kegiatan di selama pandemi kemarin, sempat dari Ranting Tanjung Rejo sendiri mau mengadakan harlah. Nah, kebetulan waktu itu Hamin 3 hari ada surat dari kecamatan bahwasanya tidak boleh mengadakan kegiatan. Ya sudah ditunda, tapi nggak tahu sampai kapan, dan diganti dengan kita untuk memperingati harlahnya diganti dengan tadarus online dan doa bersama seperti itu. Terus kegiatan yang lain ya zakat, terus sama silaturahmi tetap berjalan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari rekan kita Tanjung Rejo. Dari ujung yang paling barat ada Kebonsari. Halo, rekan dari Kebonsari. Dan rekan ditanya? Halo, dari Kebonsari, passwordnya. Atau dari... Ya, waalaikumsalam. Ya, dari Kebonsari. Oke. Berjuang dan bertakwa. Oke, silakan. Gimana keluh kesahnya di era pandemi dan persiapannya jelang era new normal ini? Untuk persiapan era new normal ini, insya Allah kita untuk adakan kegiatan rutinan lagi ini mulai minggu depan, karena kemarin sudah sowan ke Ranting NU juga, dan juga ke yang ditempati awalnya di masjid tetap untuk kegiatannya. Kemarin juga sempat ditawari, tapi dari Ranting sendiri masih takut
karena di sekitar belum ada seperti tahlilan, kumpul dan yang lain. Tapi insya Allah mulai minggu depan kita akan mulai lanjut rutinan kita. Untuk keluh kesahnya ya hampir sama dengan yang lain, karena ranting kebun sari sendiri itu kita kan masih merangkak dari awal lagi untuk pencarian kader. Nah, jadi karena kita mendapatkan kader itu dari rutinan kita. Jadi kemarin ketika rutinan sempat berhenti itu banyak yang tanya kenapa rutinannya nggak jalan lagi. Ya karena di musim kayak pandemi kemarin itu memang tidak diperbolehkan. Nah, jadi untuk perekrutan kader kita kemarin itu agak kesusahan karena awalnya sudah berjalan dengan lancar. Apakah bisa didengar suara audio saya? Karena di sini sinyalnya sulit. Bisa Mas, bisa. Oke. Ya maaf baru merespon karena tadi masih di jalan ya. Tapi masih mendengarkan. Oke, silakan dilanjut rekan Fatkur. Ya cukup itu. Jadi insya Allah kita mulai minggu depan sekarang tanggal 14. Jadi kita akan umumkan lagi untuk kegiatan yang ada di ranting kita. Tentang kegiatan rutinan setiap Rabu malam Kamis kita akan berjalan lagi dengan era new normal dan mematuhi protokoler kesehatan begitu. Baik, terima kasih rekan Fatkur. Dari Gundengan ada siapa di sini? Rekan Anas? Halo, dari pimpinan Ranting Gawo, rekan Itan Nafis, bisa mendengar suara saya? Untuk ranting sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dari ranting Gawo sendiri itu dari Pak Kampungnya udah ada pemberitahuan kalau untuk pandemi ini untuk tidak melakukan rutinan terlebih dahulu. Tetapi tetap dari Pak Kamu sendiri itu kita mengadakan sosialisasi tentang COVID-19 kepada masyarakat dengan membagikan brosur dan cara membuat desinfektan sendiri gitu. Jadi tetap dalam pandemi ini kita tetap ada kegiatan, tetapi tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Dari rutinannya sendiri itu kita masih belum ada konfirmasi lagi dari Pak Kampung untuk kapan dimulainya lagi rutinannya. Tapi dari Ibu Fatahnya ini sudah ada rutinan lagi mulai tadi itu ada tibaan sudah. Mungkin minggu depan kita bisa mulai rutinan lagi dan bisa merapatkan tentang broker yang sebelumnya kita buat itu. Mungkin aja dari saya. Oke, terima kasih. Ditanyakan. Rekan Itan Nafi. Jadi nanti jangan lupa rekan Itan Nafi sering-sering komunikasi dengan pimpinan dari setempat, mungkin dari Bapak Kampung, karena di sana kan padukuhan atau dusun ya. Jadi ke Bapak Kasunnya ditanyakan, dikomunikasikan lagi, jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Itu saja. Baik. Oke, sekarang saya mungkin gimana? Silakan dilanjut. Mungkin ini kita itu dari ketua dari IPNU dan IPN-nya akan datang lagi ke Pak Kampung sama ketua NU-nya itu mungkin kapan bisa mulai rutinan lagi. Tapi dari ibu-ibunya itu sudah memberitahukan untuk rutinan tuh bisa dimulai minggu depan. Tapi kita tetap konfirmasi dulu kepada ranting NU-nya sama Pak Kampungnya gitu. Oke, mantap. Jadi jangan sampai ada komunikasi
miskomunikasi, jadi komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. Makasih rekan Nita Nafis. Rekan Anas bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan Anas, jangan lupa kopinya diminum terlebih dahulu. Suaranya belum bisa masuk rekan Anas. Moodnya dinyalain terlebih dahulu. Oke. Gimana nih kabarnya ranting Suwadoro untuk menjelang era new normal ini? Persiapan adanya agenda kegiatan atau yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya sebetulnya new normal nih Ranting Suwadoro mau lagi kegiatan. Dari ranting N-nya sendiri juga sudah dapat pemberitahuan bisa mulai lagi kegiatan. Ranting N-nya mulai dari kemarin sudah ada kegiatan tahlil, terus ranting muslimannya juga sudah tibaan. Tapi kendalanya di Ranting Suwadoro mulai pandemi kemarin itu banyak yang keluar dari grup, jadi belum dikumpulin masih anggotanya. Rencana sih kalau habis minggu depan, hari-hari depan mau dikumpulin lagi anggotanya. Kalau mau kumpul terus rencanain mau apa itu, awali lagi kegiatan mulai Jumat depan mungkin. Oke, terima kasih. Kalau ranting NU-nya sendiri sama ranting muslimat sudah ada kegiatan sudah. Oke. Cuma tinggal ranting IPNU-nya belum. Ya. Masih persiapan ngumpulin anggota ini. Oke, sip. Jadi nanti kalau misalkan sebelum ngumpul ke kegiatan ya, kan biasanya ngumpulin dulu, yang asik-asik dulu nggak apa-apa kan, Anas. Mungkin diajak ngopi atau ya biasanya gitu. Jangan lupa kalau bisa kami diundang kalau ngopi-ngopi gitu. Oh, pasti. Ya, terima kasih. Pasti, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua responnya dari teman-teman semua. Ini habis ini ada closing statement dari moderator, tapi sebelumnya nanti saya ingin teman-teman menyalakan kameranya semua. Yang kameranya belum nyala, dinyalakan kameranya semua. Kita bisa screenshot masing-masing, bisa saya juga bantu mengabadikan lewat foto di sini. Ada rekan Nita Nafis yang belum, dan rekan Nita Cantika, dan juga rekan Fatkur. Ada rekan Lailatul Isnaini yang juga belum nyala kameranya. Sebentar ya, saya cek HP dulu. Iya, ini terus Kak Iso. Mbak Binti Kak Iso mau. Kak kena ya, An. Dan balik anu game jangan. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Rekan Nita Lailatul, Mbak Ella, silakan dinyalakan Mbak Ella. Rekan Nudin, ayo kita 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jadi intinya dari ngobrol santai pada malam hari ini, semua rekan dan rekanita ketua, pimpinan ranting dan pimpinan komisariat sebenarnya sudah menjadi kader tulen. Tapi masalahnya atau permasalahan kedepannya yaitu bagaimana rekan dan rekanita budaya mengajak yang seperti dikatakan rekan Randy tadi bisa kembali diterapkan. Yang awalnya punya anggota yang hanya menjadi kader dolin atau hanya main-main saja, nggak apa-apa, ditelaten terlebih dahulu, diajak berjuang bersama-sama hingga nanti bisa membantu kinerja rekan dan rekanita ketua semuanya hingga sama-sama menjadi kader tulen. Dan harapannya dalam IPNU PPNU bukan hanya ada berhenti di tataran Makesta saja, tapi ada tataran yang lebih tinggi, yaitu latihan kader muda, ada latihan kader utama, dan ada soft skill-nya latihan instruktur. Harapannya teman-teman semua siap mengikuti jenjang pengkaderan yang lebih tinggi.
Jadi semua rekan-rekan ketua yang ada di sini setelah menjadikan kader IPPNU dan IPNU IPPNU-nya memiliki kuantitas yang banyak, harapannya kualitas juga tidak ditinggalkan. Hingga menjadi yang awalnya dari kader Dolen menjadi kader Tulen, dan harapannya nanti ada diskusi lagi, semoga tidak diskusi virtual lagi, bisa diskusi langsung, bisa mengadakan rapim atau rapat pimpinan lagi dan membicarakan agenda pengkaderan selanjutnya, yaitu agenda latihan kader muda. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada tambahan dari rekan Randy atau rekan Nita Luki? Atau cukup? Ya, Mbak, sedikit ya. Ya, silakan. Sebelum diakhiri, karena ini kan udah menyongsong sama new normal, jadi ketika Bapak Ranting ataupun Ibu Muslimat sudah mulai melakukan kegiatannya, aktivitasnya, rutinannya, nah kita boleh mengikutinya. Nah, namun jangan lupa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang paling simpel, tetap bawa masker dan juga dipakai, jangan hanya dibawa saja ya. Nah, selain itu kalau bisa dikasih tempat cuci tangan di depan rumah yang bertempat sebagai tuan rumah rutinan lah, entah itu tahlilan atau tibaan gitu. Dan kalau bisa diterapkan jarak juga monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang penting tetap bawa masker, dipakai maskernya, dan juga jangan lupa cuci tangan. Kalau bisa membawa kemana-mana bawa hand sanitizer ya. Ya cukup itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari rekan Randy cukup? Oke, tambahan sedikit dari saya. Mungkin gini, untuk komisariatnya ya, yang nggak ada kegiatan ya. Karena berhubung sekolah libur ya. Ini juga jadi permasalahan tersendiri bagi komisariat. Sedikit saja, ini tetap kalian komunikasi lewat grup kalau bisa, seperti dari Nuris ya, dari Yasinat ini kan sudah ada grupnya. Mungkin juga Nuris juga ada grupnya. Manfaatkan grup sebagai media untuk komunikasi. Kemudian dalam menjelang masa new normal ini silakan mungkin diagendakan buat kumpul-kumpul kecil dulu ya. Buat pertemuan-pertemuan kecil, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, untuk menyambung komunikasi dulu yang pertama. Jadi nanti bisa juga mengundang kami selaku PAC untuk dari khusus komisariat ya, terkait dengan rancangan agenda. Nanti ada pengarahan dari kami seperti itu. Jadi biar komisariat tetap ada komunikasi, biar komisariatnya tetap ada kegiatan. Manfaatkan grup sebaik mungkin untuk komunikasi satu sama lain. Mungkin cukup. Baik, terima kasih dari rekan Nita Luki dan rekan Randy yang sudah memberikan wejangannya. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan yang sudah berpartisipasi dalam ngobrol santai ini dengan tema IPNU IPPNU kader Tulen atau cuma kader Dolen. Cukup sekian saya akhiri, tapi sebelum kita akhiri marilah kita berdoa agar apa yang kita bincangkan pada malam hari ini kedepannya membawa barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula lah acara ngobrol santai pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kekompakan. IPNU IPPNU, salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.